Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Insinyur Wahyu Hidayat, STMN, merupakan dosen tetap program studi S1 Teknik Mesin Fakultas Teknologi Manufaktur Universitas Jenderal Ahmad Yani. Pada kesempatan kali ini, saya sedang berpartisipasi dalam program sertifikasi dosen SMART tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia. Dalam proses partisipasi pada program sertifikasi dosen SMART tahun 2025 tersebut, saya berusaha menyusun dokumen pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang merupakan marwah dari seorang dosen, terutama pada bidang pengajaran pada video ini. Pada kesempatan ini, saya akan berusaha untuk menyajikan kegiatan pengajaran yang telah saya lakukan pada mata kuliah Termodinamika Teknik 2. Kuliah Termodinamika Teknik 2 merupakan salah satu mata kuliah Body of Knowledge dengan bobot 2 SKS yang dilaksanakan di program studi Strata 1 Teknik Mesin Universitas Jenderal Ahmad Yani pada semester 4 sesuai dengan kurikulum tahun 2023. Perkuliahan Termodinamika Teknik 2 direncanakan dan dirancang dengan mengkombinasikan perkuliahan tatap muka secara langsung dan didukung dengan video pembelajaran yang edukatif serta menyelesaikan analisis menggunakan software. Mata kuliah ini juga dirancang dengan pendekatan OBE, Outcome Based Education, yaitu pendidikan yang memiliki orientasi pada capaian pembelajaran yang rinci, terukur, serta relevan dengan perkembangan aplikasi teknik di lapangan. Dalam pendekatan pembelajaran OBE, seluruh proses pelaksanaan dan evaluasi berdasar pada CPL, pembelajaran yang ditentukan oleh program studi Strata 1 Teknik Mesin Universitas Jenderal Ahmad Yani. Pendekatan ini mencoba mengarahkan mahasiswa agar tidak hanya memahami teori, tetapi mampu menerapkan keilmuan teknik mesin pada aplikasi di lapangan secara profesional dan bertanggung jawab secara sosial. Pada kuliah Termodinamika Teknik 2 ini terdapat 3 CPL dan 5 CPMK dalam pembelajaran OPE pada perkuliahan ini. Berikut saya coba sajikan sesi perkuliahan minggu ke-9 setelah UTS yang akan membahas mengenai vapor power system dan siklus Rankine. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran teman-teman mahasiswa semuanya pada pertemuan ke-8 pada perkuliahan Termodinamika Teknik 2. Oke, mata kuliah Termodinamika Teknik 2 ini merupakan mata kuliah wajib ya, masuk ke Body of Knowledge dari program studi Strata 1 Teknik Mesin. Jadi teman-teman kalau kuliah ya di Prodi Teknik Mesin S1 dari Sakwala sampai Uncen Universitas Cendrawasih pasti akan bertemu dengan mata kuliah Termodinamika Teknik 2. Baik Anda mengambil vokasi juga ketika Anda mengambil bidang teknik mesin ataupun teknik konversi energi, pasti Anda akan bertemu dengan mata kuliah Termodinamika Teknik. Clear ya? Oke, nah sebelumnya kita sudah mengambil mata kuliah Termodinamika Teknik 1 di semester 3. Di situ kita membahas mengenai hukum pertama termodinamika. Lalu kita membahas mengenai kesetimbangan energi. Kita membahas juga mengenai kontrol volume atau sistem terbuka. Dan kita juga membahas tentang sistem tertutup atau control mesh atau masa atur dalam bahasa Indonesia. Ya, seperti itu yang sudah kita lalui di semester 3. Kita lihat dulu teman-teman mahasiswa untuk RPS ya, rencana pembelajaran semester yang akan kita lakukan ya. Di sini terlihat bahwa
untuk pembahasan siklus kompresi uap ya akan dibahas selama 3 pertemuan ya, yaitu pertemuan ke-9, pertemuan ke-10 dan pertemuan ke-11. Nah, di sini kenapa cukup penting sampai 3 pertemuan? Ya, karena memang aplikasi dari vapor power system ini sangat penting. Bahkan teman-teman ketika nanti mendapat kesempatan ya, kalian berkarya di PLTU, kalian berkarya di geotermal, ya, kalian berkarya di misalnya di Pama Persada, ya, di sana. Di sana siklus Rankine ini memegang peranan penting. Ketika kalian punya kemampuan yang baik dalam analisis ini, maka kesempatan kalian akan lebih baik. Nah, atas dasar apa di sini Pak Wahyu menyampaikan hal itu? Kakak-kakak angkatan Anda sudah sangat banyak yang berkarya di bidang itu. Baik yang saya kenal secara personal, ya, secara personal itu artinya kalau saya WA dibales gitu ya, nggak di read doang gitu ya, gitu. Secara personal dia main ke rumah, kadang dibeliin kopi gitu ya Pak Wahyu ya kan gitu kan ya. Nah, itu artinya secara personal. Nah, ternyata ketika kita tanyakan, terutama saya tanyakan pada mereka, apakah keilmuan termodinamika teknik 2, terutama di vapor power system membantu karir dia? Ternyata dia jawab iya. Maka sangat penting buat teman-teman memahami ini karena aplikasinya sangat luas. Untuk analisis boiler, untuk Anda bisa mengkaji sistem di geotermal, lalu di pembangkit listrik tenaga uap, bahkan di PLTGU, pembangkit listrik tenaga gas dan uap, pemahaman dasar mengenai siklus Rankine ini sangat bermanfaat. Jadi sangat luas. Nah, maka pada kuliah ini, ya, sesuai dengan rencana pembelajaran semester yang sudah disusun oleh tim kurikulum, ya, kita menggunakan kurikulum tahun 2023. Masih hangat, masih baru. Ya, jadi baru saja diperbarui. Nah, kita harus tahu pertama adalah dasarnya. Apa itu siklus Rankine? Kan seperti itu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ini suatu instalasi pembangkit listrik tenaga uap. Ya, seperti itu. Dan teman-teman lihat di sini, ya, outline ya dari pembahasan kita, yaitu pertama pendahuluan mengenai sistem tenaga uap itu apa. Lalu yang kedua pemodelan siklus Rankine, ketiga parameter performa. Nah, kenapa penting? Kita harus tahu bahwa sistem kita beroperasi dalam rentang yang optimal. Nah, teman-teman selaku mahasiswa punya suatu parameter performa, yaitu IPK. Setuju ya? Maka di situ secara umum, ya, secara general menunjukkan performa kalian sebagai mahasiswa. Artinya semakin mendekati 4, maka kalian dianggap semakin perform. Semakin jauh dari 4, artinya menuju 0 gitu ya, maka teman-teman dianggap tidak perform. Sederhananya seperti itu. Jadi kita harus punya suatu parameter yang menunjukkan bahwa sistem Rankine kita itu beroperasi secara optimal. Ya, seperti itu. Lalu berikutnya kita akan membahas atau mengkaji siklus Rankine dalam kondisi reversible, ya, dan dalam kondisi irreversible, ya, nantinya. Nah, kita lihat bagaimana dia kondisi idealnya dan bagaimana kondisi tidak idealnya. Nah, itulah kurang lebih cakupan yang akan kita bahas pada kajian mengenai siklus Rankine. Oke, sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan dulu tidak?
Ya, baik Pak. Sebelumnya izin bertanya, perkenalkan nama saya Muhammad Ridwan. Oke. Di sini saya ada pertanyaan, kenapa siklus Rankine ini sangat penting untuk dipelajari dan harus masuk dalam mata kuliah wajib Body of Knowledge di Prodi Teknik Mesin ini? Nah, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, tadi di awal sudah saya coba siratkan pentingnya mempelajari siklus Rankine ya di kuliah Prodi Teknik Mesin Strata 1 ini. Nah, teman-teman perlu tahu bahwa satu-satunya Prodi S1 yang mempelajari tentang termodinamika secara makroskopik hanya Prodi Teknik Mesin. Teman-teman boleh lihat kurikulum dari program studi lain. Pak, teknik kimia mengkaji termodinamika juga, betul. Tapi dia lebih ke reaksi kimianya. Ya, dan kajiannya adalah termodinamika mikroskopik. Jadi kalau teman-teman punya calon istri nantinya, cari yang teknik kimia. Karena saling melengkapi kan gitu ya. Anda makroskopik, istri Anda mikroskopik, lengkap sudah itu ya. Ya, jadi seperti itu. Tadi sudah saya siratkan bahwa 85% listrik ya yang kita nikmati dan kita sepakat bahwa energi listrik sudah menjadi satu bagian yang tidak bisa dipisahkan untuk kehidupan masyarakat abad 20. Teman-teman nggak bisa transfer duit gitu ya, tidak bisa main Mobile Legend gitu ya, tidak bisa browsing ya, ataupun tidak bisa melakukan banyak hal tanpa hadirnya energi listrik. Ya, karena sinyal BTS yang sinyal handphone ataupun sinyal yang kita gunakan dalam banyak proses tersebut ya harus disuplai oleh energi listrik. Clear ya di sini. Dan energi listrik ini dihasilkan dari suatu proses konversi energi. Salah satunya adalah energi batu bara. Seperti itu. Ya, jadi sangat penting dari saya tahun 2006 ya belajar pertama kali termodinamika teknik 1 dan termodinamika teknik 2 sampai sekarang tahun 2025 juga kuliah itu belum dihilangkan. Karena masih relevan ya dan banyak aplikasinya. Ya, terutama di bidang teknik kalau sudah nggak relevan, sudah nggak pasti ya akan dihilangkan dari kurikulum. Kenapa itu masih bertahan? Minimal yang saya alami di tahun 2006 sampai sekarang ya di tahun 2025 itu rentangnya 19 tahun ya. Kurang lebih. Ternyata mata kuliah itu tidak dihilangkan dari perkuliahan Body of Knowledge di Prodi Teknik Mesin. Ya, saya rasa cukup bisa memberikan penjelasan yang baik. Oke, terima kasih. Oke, kita langsung saja di sini ya. Nah, ini hal yang perlu saya sampaikan di awal bahwa tantangan teknis yang menarik dan mendesak dalam beberapa dekade ke depan adalah memenuhi kebutuhan listrik nasional secara bertanggung jawab. Nah, Pak, ada kata bertanggung jawab, Pak. Ya, kan saya laki-laki yang bertanggung jawab gitu ya, tidak hanya menjawab di listrik. Maka penggunaan ya sumber energi tidak terbarukan atau fossil fuel ya, itu seiring berjalannya waktu akan coba digantikan oleh sumber energi hijau. Contoh yang real di Bendungan Cirata. Sekarang sudah ada pembangkit listrik tenaga surya terbesar di Asia Tenggara. Baru rilis operasi di tahun 2024. Itu salah satu bukti yang menunjukkan bahwa terjadi transisi energi dari fossil fuel ke non-fossil fuel. Nanti berikutnya akan dibangun di Waduk Saguling. Jadi yang ada teman-teman nanti bisa lihat di Cirata, itu akan dibangun di Saguling juga. Nah, itu boiler, turbin uap, dan kondensor.
itu adalah siklus Rankine yang paling sederhana. Ya, paling sederhana. Jadi kalau tidak ada 4 komponen itu, maka ya siklusnya bukan dinamakan siklus Rankine. Pak, apakah dia harus boiler? Tentu tidak. Ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Oke, kita langsung saja. Nah, di boiler ini terjadi pelepasan kalor atau penyerapan kalor. Oke, 50-50. Oke, bisa lihat di sini Q-nya masuk atau keluar. Nah, kalau masuk itu diserap atau dilepas? Diserap. Nah, kalau pada PLTGU, fungsi boiler ini diganti oleh HRSG, Heat Recovery Steam Generator. Ya, jadi pada proses di boiler ini, ya panas itu diserap, ya, lalu air yang disuplai oleh pompa pada tekanan tertentu, ya, akan diubah menjadi fasa uap. Oke, dan fasa uap itu akan menghasilkan, ya, tekanan dan temperatur yang tinggi. Nanti kita akan ada studi kasus dan video pembelajarannya. Oke, nah, setelah turbin uap itu bergerak menghasilkan energi mekanik dari tekanan, ya, tekanan uap air, ya, vapor di situ pada temperatur dan tekanan tertentu, maka dia akan menghasilkan energi mekanik pada turbin uap. Nah, di sini decouple, ya, di sini ada W turbin W dot T ini artinya adalah kerja turbin yang dihasilkan. Nah, kalau ada dotnya di atas, maka oke, jadi di sini menghasilkan kerja turbin, dan kerja turbin itu nanti decouple. Decouple itu kan dipasangkan. Anda pernah lihat baju couple, ya? Ya, my wife arahnya ke sini gitu, ya. My husband arahnya ke sini gitu kan. Itu kan baju couple gitu, ya. Artinya baju sepasang gitu. Pak, kalau yang jomblo kemana, Pak? Berarti arahnya kemana-mana, ya. Gitu, mencari, masih menjemput, ya. Masih mencari gitu. Jadi di couple itu artinya dipasangkan. Nah, jadi di situ as, ya. As itu adalah poros dari turbin uap akan dipasangkan ke poros generator, ya. Dan disitulah terjadi perubahan energi mekanik dari turbin menjadi energi listrik. Nah, jadi yang perlu kita pahami adalah yang mengkonversi atau mentransformasi, ya, energi mekanik menjadi energi listrik itu bukan turbin, tapi generator. Oke, clear. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Yakin? Yakin, ya? Oke, baik. Oke. Nah, jadi penting ketika kalian mau menganalisis suatu sistem teknik, ya, wajib itu adalah sesuatu hal yang harus kalian lakukan. Setuju, ya? Kalau tidak, ya tidak bisa. Nah, ketika kalian mau menganalisis suatu sistem teknik, maka kalian wajib memahami sistem kerjanya terlebih dahulu. Kalau belum tahu sistem kerjanya, saya yakin kalian akan sangat kesulitan untuk menganalisis. Clear, ya? Nah, tadi kita bisa lihat di sini. Nah, ini adalah pompa. Pompa itu dibuat dengan tujuan menaikkan tekanan fluida incompressible. Nah, pada kasus ini adalah air. Ya, nah kita mulai kajian ini dari pompa, ya. Nah, oke. Sisi masuknya rendah tekanannya, sisi keluarnya tekanannya tinggi. Nah, ini disebut juga feed water pump. Bahasa kerennya gitu. Ya, pompa air umpan. Nah, ini untuk menyuplai jumlah air yang dibutuhkan, ya, pada suatu PLTU. Nah, air itu disuplai ke boiler. Boilernya sebelah sini. Ya. Nah, setelah air dengan tekanan tertentu disuplai oleh pompa kita, maka apa yang dilanjutkan sekarang? Nah, di sini batu bara dibakar. Nah, jantungnya di sini. Kalau batu bara nggak ada, tidak ada proses pembakaran. Air yang mengalir ke boiler, ya, diubah fasanya dari fasa cair menjadi fasa uap. Artinya di sini proses
kinerja dari suatu PLTU tidak mungkin bisa beroperasi tanpa adanya proses pembakaran. Nah, tadi terjadi di mana? Di furnace atau di tungku. Ya, seperti itu. Nah, Pak, bagaimana kadar kalori batu baranya? Terus apakah pakai kalori tinggi, kalori medium, dan kalori rendah? Itu nanti dipelajari di perkuliahan berikutnya. Artinya bukan di kuliah termodinamika teknik 2. Karena itu bahasan lebih lanjutnya. Ya, seperti itu. Nah, lalu ya di sini dihasilkan. Nah, teman-teman bisa lihat. Ya, warna merah itu menunjukkan proses perpindahan panas yang terjadi, yang fasanya awalnya cair menjadi fasa uap. Nah, warna merah itu artinya sudah 100% uap. Karena bahaya kalau ada fasa cair yang nyangkut. Itu turbinnya bisa jerawatan, bentol-bentol gitu ya. Gitu. Nah, setelah uap tadi dihasilkan, maka kawan kemana, Pak? Nah, di sini dia. Nah, oke. Tinggi P, tinggi T itu high pressure and high temperature. Ya, jadi uap dengan tekanan dan temperatur tinggi menggerakkan turbin uap Anda. Nah, dari turbin uap Anda di sini menggerakkan apa? Dikapel dengan apa? Oke. Masih loading. Oh. Nah, dikapel dengan generator. Akhirnya generatornya berputar. Paham sistem kerjanya? Oke, silakan. Ada pertanyaan lagi tidak? Sebelum saya lanjutkan. Silakan. Oke, baik. Silakan. Di siklus nanti ini, bedanya metode menggunakan steam table sama menggunakan tabel manual itu apa ya? Oke. Apa bedanya penggunaan steam table dalam analisis ya dengan menggunakan metode tabel termodinamika? Maksudnya seperti itu. Ya, siapa namamu? Oh, Himam ya. Kayaknya tadi malam udah belajar ya. Kita udah bahas analisis belum? Belum ya. Kayaknya Kang Himam ini penasaran ya, pingin langsung ngitung. Gitu ya. Nah, jadi kayaknya tadi malam udah ngulik. Ya, jadi loh, ini perasaan belum diajarin metode langsung dan metode menggunakan metode langsung atau menggunakan steam tabel dengan menggunakan metode tabel termodinamika. Kayaknya dia udah ngulik gitu ya. Padahal kita belum menjelaskan. Gitu ya, sabar ya Kang ya. Nanti akan kita bahas ya setelah ini. Ya. Di sini fasanya adalah uap jenuh di titik 1. Di titik 2 fasanya campuran. Nah, titik 3 fasanya cair jenuh, di titik 4 fasanya fasa cair. Nah, ketika teman-teman belum bisa menentukan jenis fasanya, maka teman-teman tidak mungkin bisa menyelesaikan suatu analisis siklus Rankine. Nah, kita lihat titik 1 itu di mana? Titik 1 itu mau masuk turbin uap. Nah, tadi titik 1 fasanya apa? Uap jenuh. Tekanannya berapa? 8 megapascal. 8 megapascal itu 8 juta pascal. Kalau dalam satuan bar adalah 80 bar. Oke, teman-teman bisa lihat. Arti dari dari uap jenuh, mohon maaf, ya, atau saturated vapor, di sini adalah 100% uap. Jadi tidak ada fasa cairnya. Oke? Clear ya? Kondisi mau masuk turbin uap, nilai H1-nya 2758 menggunakan tabel. Nah, menggunakan steam tabel application, itu 2758,61. Ada perbedaan 0,61. Ya, seperti itu. Nah, tetapi keunggulannya, sesuai yang ditanyakan Kang Himam tadi, nah, ketika kita menggunakan steam tabel aplikasi di sini, ya, kita lihat, nah, tadi 8 megapascal. Kita cukup ngetikkan 8000 kilopascal. Karena itu 8 jutaan tekanan. Nah, di sini. Oke. Nah, tekanannya 80 bar. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ya, 80 bar. Nah, kalau saya mau tahu tekanannya 82,1 gimana caranya?
Kalau saya punya tekanan 83,5, kira-kira susah nggak? Susah, harus interpolasi, memerlukan banyak waktu. Ya, oke. Keuntungan menggunakan steam tabel, kalian bisa mencari pada temperatur berapapun, tekanan berapapun untuk mendapatkan properties yang diinginkan dalam waktu 5 detik. Clear ya? Nah, oke, jelas Kang Himam? Ya, seperti itu. Jadi sangat mudah. Jadi kalau nanti teman-teman kerja di PLTU, di PLTGU, di geothermal, atau kalian megang boilernya Pama Persada, nggak mungkin kalian menggunakan tabel manual. Pasti dikasih steam tabel yang berbayar sama perusahaan ya, dan update setiap tahun. Pak, kenapa di prodi S1 ini, di kuliah ini kita diajarkan atau disampaikan cara manualnya supaya teman-teman paham konsepnya sebelum Anda nanti menggunakan aplikasi tersebut untuk melakukan analisis. Paham ya? Di sini itu tujuannya. Kenapa tidak langsung pada Termo 1 kita menggunakan steam table application? Oke, kerjakan menggunakan steam tabel. Ya. Analisis yang rumit bisa kalian selesaikan dalam waktu 15 sampai 30 menit. Ya, tapi untuk mencapai tahap itu ya, kita pelajari konsep dasarnya di perkuliahan. Oke, bisa dipahami ya sampai sini. Oke, kita lanjut ya di sini. Nah, teman-teman tadi sudah mencari H1, nanti teman-teman juga melakukan kajian untuk mencari H2. Di sini sudah ada contohnya. Ya, gitu. Bahwa di sini diketahui bahwa H2 dengan menggunakan steam tabel 1794,8 kJ per kilogram. Ya. Nah, yang menggunakan tabel manual 1794,98. Ya, ternyata tidak begitu jauh perbedaannya. Ketika menggunakan steam tabel dan cara manual, ketika kita menghitung efisiensi termal, sama-sama nilainya 37,1 per. Hasilnya sama dengan waktu yang lebih cepat. Kira-kira kalian mau pakai cara manual atau pakai steam tabel? Udah pasti ya. Nah, itulah, tapi ya, kalian harus paham konsepnya terlebih dahulu. Oke, nah M dot ini adalah jumlah uap yang masuk ke dalam turbin uap teman-teman. Ya, jadi jumlah uapnya harus sesuai dengan kebutuhan. Ya, nah di sini berapa? Menggunakan steam tabel 3,77 kali 10 pangkat 5 kg per jam. Menggunakan cara manual 3,77 kali 10 pangkat 5. Sama atau beda? Sama. Ternyata menggunakan steam tabel juga bisa mendapatkan hasil analisis yang sama daripada menggunakan cara manual. Oke, saya rasa cukup untuk perkuliahan kita pada pertemuan siang hari ini. Semoga apa yang kita pelajari memberikan sudut pandang baru, wawasan baru, syukur-syukur keilmuan baru buat teman-teman semua. Oke, terima kasih. Kita akhiri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran saya mengenai mata kuliah Termodinamika Teknik 2 yang merupakan bagian dari praktik pengajaran PDD UKT-PT. Semoga dapat menjadi bahan pertimbangan yang relevan dalam proses sertifikasi dosen SMART tahun 2025. Terima kasih atas kesempatan dan perhatian yang diberikan. Terakhir, perkenankan saya menutup sesi ini dengan sebuah pantun. Tak ada gading yang tak retak. Retaklah gading, retak sejati. Jikalau ada kata yang salah letak. Mohon maafkan setulus hati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.